Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar Bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Mari kita belajar bareng tentang karakteristik mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta profil pelajar Rahmatan lil Alamin dalam kurikulum Merdeka. Karakteristik mata pelajaran inti adalah ciri-ciri atau aspek khusus yang menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai komponen dasar dan sangat penting dalam kurikulum pendidikan. Mata pelajaran inti biasanya mencakup bidang yang dianggap mendasar seperti bahasa, matematika, sains, dan ilmu sosial. Karakteristik utama pelajaran inti itu ada 4. Yang pertama, esensial untuk pembelajaran dasar. Yang kedua, memiliki standar nasional. Yang ketiga, terstruktur secara berjenjang. Dan yang terakhir, evaluasi ketat dan standar penilaian. Karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, membentuk keterampilan berbahasa reseptif, yaitu menyimak dan membaca. Yang ketiga, memiliki keterampilan berbahasa produktif, yaitu berbicara dan menulis. Karakteristik mata pelajaran matematika. Yang pertama, objek yang abstrak. Yang kedua, kebenaran berdasarkan logika. Yang ketiga, pembelajaran secara bertingkat dan kontinu. Yang keempat, keterkaitan antara materi. Kelima, pola pikir deduktif. Keenam, bahasa matematika yang jelas dan spesifik. Yang ketujuh, orientasi pada penguasaan materi dan kompetensi. Karakteristik mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan itu ada multidisciplinarity. Yang kedua, civic skills, itu di dalamnya ada intellectual skills dan partisipasi skills. Yang ketiga, civic disposition atau watak kewarganegaraan. Yang keempat, struktur keilmuan dan kompetensi. Dan yang kelima, integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Karakteristik mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Itu ada 3. Yang pertama yaitu tentu saja pengetahuan alam. Kedua, eksperimen dan observasi. Yang ketiga, teknologi modern. Itu semua pasti berhubungan dengan pelajaran IPA. Dan yang terakhir yaitu karakteristik mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Pertama, IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Kedua, IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Konsep P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yaitu berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Hubungan P5 pada kurikulum Merdeka itu ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Yang kedua, pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Yang ketiga, pendidikan yang fleksibel dan personal. Yang terakhir, integrasi antar mata pelajaran. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan P5 pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, yang di sini akan disampaikan yaitu faktor pendukung dulu. Faktor pendukung itu ada 4. Yang pertama, partisipasi guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, peningkatan kualifikasi guru. Yang ketiga, penyediaan materi pendidikan yang relevan. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kedua yang akan dibahas yaitu faktor penghambat. Ada 3. Yang pertama yaitu karakter peserta didik yang berbeda-beda, kurangnya pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, yang terakhir kurangnya fasilitator atau guru pendamping. Hubungan PPRA atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin pada kurikulum Merdeka itu
sebagai pelajar yang taat terhadap ajaran agama yang ia anut, memiliki kepribadian yang terhormat, dan juga berfokus pada menanamkan moderasi beragama. Karakteristik proyek Pelajar Rahmatan lil Alamin itu ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman prinsip rahmatan lil alamin. Kedua, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Ketiga, kemampuan berempati. Yang keempat, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, hubungan antara PPRA dengan kurikulum Merdeka itu ada pendekatan pembelajaran berbasis proyek, pengembangan karakter dan soft skills, relevansi dan konteks pembelajaran. Yang keempat, kemandirian dan kreativitas siswa. Yang terakhir, kolaboratif dan komunitas. Selesai sudah pemaparan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum guys.